awal jadi wadah untuk pembentukan IPARI ini, dan memang kita buat di situ pembentukan IPARI Kota Pontianak. Nah, kemarin alhamdulillah semua penyuluh terwakili. Hanya kemarin dari salah pasangan P3K yang beliau tetap monitor kegiatan. Maka kemarin hasil dari semua perwakilan-perwakilan itu memutuskan kita tim pembantu saja. Nah, awalnya kemarin langsung pemilihan, cuman saya kira kita nggak usah langsung pemilihan, kita buat tim pembantu dan terpilih kita secara musyawarah mufakat yang akan memfasilitasi kita ini untuk berdialog, berkomunikasi dengan kasih penyelenggara. Jadi kita minta ke Pak Kombus. Alhamdulillah hari ini beliau sudah hasil komunikasinya. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul. Jadi kemarin itu saya selaku presidium sidang, istilahnya presidium untuk membentuk tim pengatur. Alhamdulillah sudah terbentuk tim pengatur sebanyak 14 orang, 3 orang perwakilan dari Buddha, 3 orang dari Kristen, 3 orang dari Katolik, dan 5 dari Muslim. Nah, insyaallah tim pengatur inilah yang akan nanti bermusyawarah, bermufakat akan menentukan siapa yang akan menjadi ketua umum IPARI Kota Pontianak intinya. Nah, mungkin hari ini satu momen yang sangat luar biasa yang kita bisa berkumpul dan kasih kita dan penyelenggara kita juga alhamdulillah. Dan inilah sebetulnya yang kita inginkan. Semua kasih penyelenggara ini akan mendukung dari awal terbentuknya IPARI ini, insya Allah sampai nanti kegiatan-kegiatan yang lain. Karena selama ini kita kan berjalan masing-masing, kan, dan kreasi masing-masing, punya inisiatif masing-masing. Tapi hari ini alhamdulillah kita sudah didukung oleh kasih dan penyelenggara terus berjalan kerjasama ini sampai nanti terbentuk IPARI ini dan sampai berjalan dengan kegiatan-kegiatan IPARI ini di masa yang akan datang. Jadi nanti untuk pemilihannya, Allah kita semua akan hadir. Ya. Cuma kita minta apakah memang nanti kita pemilihan ketua umum nanti kita akan difasilitasi, apakah memang nanti di PLHUD atau di mana lah. Soalnya kalau di sini kayaknya agak sempit kita ini. Karena memang anggota di sini sudah 14 ya. Insya Allah kita juga menghadirkan dari provinsi, mungkin Pak Kartono sebagai pemantau nanti untuk pemilihan. Dan syukur-syukur nanti setelah kita memilih ketua umum, langsung nanti kita rapat, mungkin kita ambil setengah hari ya. Kita langsung setelah ketua umum terpilih, langsung ketua umum terpilih itu akan memimpin untuk menyusun kepengurusan IPARI ini untuk 2023 sampai 2027 ya. Nah, ini sekedar mengantar dari awal kita Zoom meeting kemarin. Alhamdulillah sampai hari ini kita dapat komunikasi dan hari ini sebetulnya kita hanya silaturahim saja, kita mohon bantuan, kita mohon dukungan, ya. Tapi insya Allah nanti pemilihan ketua umum dan pengurus-pengurus yang lainnya akan kita selenggarakan. Harus semua tim koordinator ini harus lengkap untuk memilih. Nah, saya kira itu Pak Terus punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih kepada Pak Asman selaku Ketua Presidium. Karena memang sebelum formatur terbentuk itu presidium dibuat dulu, itu amanat dari anggaran dasar anggaran rumah tangga. Setelah itu baru dibentuknya formatur.
Nah, untuk itu kita yang hadir di sini mungkin harus memahami bahwa kerja-kerja tim formatur ini berdasarkan juga arahan-arahan dari IPARI wilayah, dan juga yang paling terutama adalah arahan-arahan dari Kasih dan penyelenggara dari kelima agama ini, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Buddha, dan agama Konghucu. Memang untuk dua tadi saya sampaikan bahwa Pak Rosi, penyelenggara Bimas Katolik, sudah meminta maaf karena memang harus ke rumah sakit, tidak mampu memang karena memang kondisinya. Sedangkan Pak Dwi belum hadir, mungkin ada kegiatan. Baik, untuk itu kita mulai koordinasi dan komunikasi kita kepada Pak Samsul selaku Kasih Bimas Islam untuk memberikan arahan-arahan dan masukan kepada kami tim formatur apa hal-hal yang memang harus dilaksanakan dalam pembentukan IPARI ini. Silakan Pak, waktu dan tempat kami silakan. Baik, terima kasih Pak Kapolres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pak Dato' Nama Budaya. Alhamdulillah, pada kesempatan berbahagia ini kita patut bersyukur kepada Allah SWT Tuhan yang Esa mempertemukan kita semua di sini di ruangan penuh ini dalam rangka koordinasi persiapan pembentukan IPARI DPD ya, Kota Pontianak periode 4 tahun ke depan 2023-2027. Jadi alhamdulillah kemarin Pak Yakubus sudah ada koordinasi dengan saya, lanjutkan dengan Pak Yanto, mungkin Pak Radim, dan barulah hari ini kita sepakati kita duduk satu meja. Saya bilang Pak Yakubus lebih enak kita untuk bicara. Jadi pada dasarnya dengan adanya IPARI ini kami sangat menyambut baik ya dari Bimas Islam, apalagi ini menghimpun seluruh penyuluh agama, baik PNS, P3K, non-PNS atau honorer, bahkan melibatkan seluruh agama. Jadi alhamdulillah juga IPARI pusat sudah terbentuk pada tanggal 25 Mei 2023 yang lalu, ya, yang langsung dikukuhkan oleh Bapak Dirjen Bimas Islam, Bapak Profesor Dr. Kamarudin Amin. Maka pada kesempatan pengukuhan itu ada dua pesan beliau yang saya ingat terkait pembentukan IPARI ini. Yang pertama, jadikan IPARI ini sebagai organisasi yang mempunyai dampak sangat signifikan terhadap umat. Nah ini, jadi jangan jadikan IPARI ini sebagai organisasi yang mudah dibawa. Sekarang ini banyak terbentuk organisasi, apalagi sekarang ini kan menjelang tahun politik banyak dibentuk organisasi. Nah, jadi misalkan ada sesuatu yang ditanyakan oleh orang luar, ini tuh ada IPARI lagi nih, ini organisasi lagi ini. Nah, ini bukan pembentukan politik, tapi memang ini ada amanah. Ada surat edaran Bapak Dirjen Bimas Islam bahwa dan diperkuat lagi SE Menpan ya, bahwa satu profesi itu harus ada satu organisasi induk. Jadi setiap profesi itu baik penyuluh, penghulu, guru, semua ada organisasinya. Nah, jadi ini kita undergo kita langsung di instansi masing-masing, bukan undergo di bawah partai atau ormas-ormas lain. Nah, itu pesan beliau yang pertama. Yang kedua, pembentukan IPARI ini diharapkan juga kehadirannya itu dapat berkorelasi secara signifikan dengan kinerja para penyuluh. Nah, itu jadi dapat berkorelasi secara signifikan
kepada seluruh penyuluh. Nah, maka dalam kepengurusan di Pari ini itu beliau minta di samping menyampaikan seluruh agama, seluruh penyuluh PNS, P3K dan honorer, dan setiap penyuluh wajib menjadi anggota. Maka tujuan yang penting dari pembentukan IPARI ini itu yang pertama adalah untuk membangun sinergi antara seluruh penyuluh yang ada di Kota Pontianak. Yang kedua untuk mengadvokasi ketika misalkan kawan-kawan penyuluh terlibat masalah hukum. Nah itu jadi di samping untuk mempersatukan semua penyuluh agama, itu untuk sebagai wadah silaturahim. Jadi maka kepada kesempatan lain juga beliau mengatakan ini harus dipegang oleh penyuluh, bahwa penyuluh itu merupakan sebuah entitas. Entitas itu kan satu keberadaan yang sangat penting di negeri ini. Maka oleh karena itu penyuluh itu adalah guru, sebagai guru masyarakat, pembimbing dan pencerah umat. Jadi kehadiran kita di sana itu Bu, Bapak Ibu. Ibu apa nih? Kristen, Katolik. Ya. Ibu ditunggu sebagai guru masyarakat, pembimbing, pencerah umat. Bahkan penyuluh juga akan dijadikan sebagai pusat referensi serta rujukan umat ketika misalkan mereka menemukan masalah. Disitulah kita sebagai problem solving untuk menyelesaikan persoalan-persoalan umat yang ada di tengah masyarakat. Nah termasuklah umat itu yang dirempang sana itu Bu, ya, yang tertindas sekarang ini sedang berjuang itu. Saya juga miris melihatnya kan, itu ditekan terus. Nah oleh karena itu jabatan profesi penyuluh ini adalah jabatan yang sangat bermartabat, penting dan berkelas. Nah, ini luar biasa ini pernyataan dari Bapak Dirjen Bimas, Pak Profesor Kamarudin Amin. Nah oleh karena itu mekanisme pembentukan ketua formatur nanti atau terpilih itu kita kembalikan kepada ADRT ya. Cuma memang dalam ART itu memang ada sedikit secara eksplisit itu mengacu kepada pembentukan pusat. Jadi turunannya nanti ke wilayah dan ke daerah. Nah memang harus dari pegawai negeri sipil dan minimal pangkat ahli media ya, 4A. Nah nanti tinggal komposisinya disesuaikan saja. Jadi melibatkan semua jadi agama, kemudian melibatkan semua penyuluh baik itu PNS, P3K maupun yang honorer sehingga terakomodir semua. Nah saya mendukung kalau misalkan pelaksanaan nanti dilaksanakan di Pelhut nanti biar saya koordinasikan dengan Pak Amin. Jadi supaya nanti rencana berapa orang nih anggotanya? 14 sama Pak dari wilayah. Nah ini nanti kan tinggal mekanisme pembentukan tinggal dua opsi mungkin ya, bisa secara aklamasi, bisa secara voting. Nah, jadi ketua yang terpilih otomatis juga sebagai ketua formatur sekaligus membentuk posisi pengurus. Nah, jadi hanya itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Nah, mungkin kawan-kawan dan Pak Alajim juga bisa kirim saran untuk memperbaiki ini. Jadi ketika ini sudah terbentuk, maka kami yang berada di kantor ini sebagai kasih maupun penyelenggara akan selalu bersinergi dengan kawan-kawan penyuluh atau IPARI ini. Nah, termasuk kalau mau mengadakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan semua umat itu. Kalau memang perlu nanti kita buat satu gerakan terpadu untuk seluruh umat. Nah, ketika IPARI ini sudah terbentuk, menyatukan semua umat, kita duduk sama-sama. Ini luar biasa ini. Kita pelopori ya, dipelopori oleh IPARI, di backup oleh kasih penyelenggara,
satu-satunya umat di Kota Semarang melalui IPARI. Mungkin hanya itu ya Pak Yakubus, Pak Osman, terima kasih atas inisiasinya. Yang keduluan memang bergerak, padahal kami ini sudah disurati ini beberapa hari yang lalu dari Kanwil untuk segera memfasilitasi terbentuknya IPARI ini. Tapi alhamdulillah kawan-kawan sudah bergerak dulu, alhamdulillah ini tinggal kita tentukan waktu untuk segera dibentuk. Mungkin sementara hanya ini yang Pak sampaikan dan saya Erin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Baik, terima kasih Pak Samsul. Selanjutnya kita mendengar dari penyelenggara Kristen, Pak lagi, silakan. Ya, terima kasih Pak Yakubus untuk waktu ini. Selamat pagi saya ucapkan untuk kita semua. Kita syukur kalau kita bisa duduk bersama dalam kegiatan memikirkan penyuluh ya untuk semua agama pagi hari ini. Kemarin pagi Pak Yakubus bertemu, saya bilang kalau bisa sama-sama saja ada satu ditemui begitu biar tidak banyak makan waktu bagi kawan-kawan pemantau. Jadi Pak Yakubus kemarin bilang beliau sebagai pemantau dari pemilihan IPARI ini. Kalau boleh tahu siapa-siapa pemantau selain Pak Yakubus? Tadi dari unsur agama Islam itu ada 5 Pak. Yang sudah hadir Pak Asman, Pak Damauri, Pak Agus, lalu Pak Bu Hajijah kan? Betul? Ini pemantaunya ya? Ya, lalu dari unsur Kristen Pak April dan 2 ibu tadi ya. Oke, mungkin cukup Pak. Ya, Jadi artinya bahwa pemantau ini itu minimal kan 5 orang ya, tapi ini mencakup semua agama. Ya, 14. Sudah memenuhi syarat. Ya. Harus ganjil. Harus ganjil ya. Harus ganjil. Ya. Jadi kalau 14 genap nanti. Ya. Harus ganjil. Harus ganjil Harus biasanya. ganjil, nggak boleh Oh. genap. Yang baiknya nambah. Harus ganjil. Nambah saja nanti. Nggak boleh genap. Tapi Kalau sudah- voting juga. Kalau sudah di SK-kan ya Ada pemantau dari 15 Pak Oh, Kartono. Oh, ada. Memiliki hak suara yang sama. Iya. Pemantau memiliki hak suara untuk voting nggak? Oh berarti nggak boleh. Tetap harus nambah satu. Lah, voting itu kan harus ganjil. Netral ya. Atau nanti kita Kita bicara. masih itu saja ya. Nambahnya itu nanti. Ya, saya pikir Baik, hanya baik. mengingatkan saja. Terima kasih masukannya Pak. Ya, oke, kedua tujuan dari IPARI ini kan meningkatkan kinerja penyuluh. Ya, tentu yang diharapkan dari apa yang sudah dibentuk nanti bisa berkolaborasi ya dalam hal-hal yang secara umum saya pikir, terutama dalam pandangan-pandangan umum mungkin itu yang kita harapkan dari semua penyuluh agama-agama ini. Kemudian terkait dengan karena ini masih berbicara konteks formatur, ya tentu saya pikir yang dipikirkan itu calon-calon dari ketua umum secara khusus. Nah jadi tadi Pak Samsul sudah sampaikan kriteria minimal Pangkat. untuk pangkat golongan ya, Ya, 4. atau 4A, dan tentu ya bisa dilihat siapa-siapa yang memenuhi kriteria itu. Kalau misalnya semua masih golongan 3D, berarti kan bisa hanya satu suara saja atau satu orang saja yang dicalonkan. Pak Asman itu hanya contoh saja ya. Tapi mungkin ada yang lain. Tidak berarti saya mendukung Pak Asman. Saya berbicara kebanyakan calon tunggal. Ya saya pikir ya tentu formatur sudah memikirkan calon-calon dari semua agama, dari orang-orang yang memang layak menduduki jabatan ini. Nah kalau dia pakai sistem golongan, berarti kan yang P3K non PNS berarti kan tidak masuk kecuali keanggotaan. Ya. Dan saya tidak tahu yang Islam yang sudah golongan 4 itu ada berapa. Kalau Kristen ya kita belum ada yang negeri. Pak Yakubus masih golongan 3 ya. Udah belum Pak. Pak Jono, Pak Jono. Pak Jono ya, Pak Jono. Pak Ari. Islam 5 yang belum. Oke, saya pikir mungkin itu saja Pak. Hanya mengingatkan, saya pikir Bapak-Bapak sudah memikirkan itu.
Ya, kalau tadi ada yang kurang bisa ditambah saja. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Lajib. Selanjutnya Pak Yanto, penyelenggara Bimas Bidang. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Yanto. Selamat pagi. Selamat Salam pagi. sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu sekalian, walaupun terlambat itu lebih baik daripada tidak. Jadi kalau kembali kepada peraturan Menteri Agama nomor 7 ya tahun 2020, itu mestinya organisasi profesi ini sudah terbentuk. Karena memang setiap ASN berstatus fungsional wajib memiliki minimal satu organisasi profesi yang sifatnya mandiri, bukan organisasi profesi yang hierarki. Jadi organisasi profesi ini nanti tidak merupakan turunan dari organisasi provinsi maupun organisasi profesi pusat. Jadi mandiri. Itu yang diamanatkan dalam peraturan Menteri Agama nomor 7 tahun 2020 ya. Itu wajib dijadikan pedoman karena itu dasar paling pokok, termasuk bagaimana mekanisme bentukan organisasi profesi ini. Nah, yang paling pokok adalah di pasal 8. Nanti Bapak Ibu yang sudah terpilih itu mohon, dengan sangat mohon untuk dipedomi pasal 8 Peraturan Menteri Agama nomor 7 tahun 2020, di mana pasal 8 nanti tindak lanjutnya adalah di pasal 9, yaitu berupa kode etik. Nah, ini yang jangan sampai organisasi profesi yang sudah terbentuk nanti keluar dari juknisnya. Juklak dan juknisnya adalah Peraturan Menteri Agama nomor 7 tahun 2020, di mana tugas pokok dan fungsinya sudah diatur. Nah, masalah pembentukannya ya monggo kami serahkan kepada tim formatur, karena tim formatur inilah yang nanti akan memiliki kewenangan mutlak. Nah, bicara anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, karena memang baru pertama terbentuk ya, tentu untuk sementara bisa mengadopsi ADART organisasi profesi lain untuk acuan saja. Karena memang sudah ada Dari pusat. yang sendiri. Oh sudah ada. Nah, sudah ada, tinggal jadi acuan. Tetapi tetap nanti harus memiliki ADART sendiri. Karena apa? Kan organisasi mandiri, bukan hierarki. Jadi ADART pusat maupun itu tidak bisa digunakan di dalam organisasi profesi penyuluh agama di lingkungan Kota Pontianak. Tidak bisa dipakai Pak, karena apa? Organisasi mandiri, bukan hierarki. Tetapi untuk acuan, tim formatur bisa dipakai ya untuk acuan. Tetapi untuk kedepannya, termasuk bagaimana nanti mengatur mekanisme apabila ada anggota yang keluar, berapa tahun masa jabatannya, kemudian mekanisme. Nah, berarti kan tinggal sudah ada. Oh, berarti hanya tinggal menyesuaikan. Nah, yang terpenting adalah tujuan dari organisasi profesi ini salah satunya adalah tadi sudah disampaikan oleh Pak Samsul, adalah memberikan bantuan hukum apabila ada salah satu anggota organisasi yang terlibat dengan masalah hukum. Ini yang paling penting. Ini sepele tetapi ini sangat penting. Karena apa? Di dalam melakukan tugas lapangan, saya yakin penyuluh akan mengalami gesekan-gesekan. Niat baik tidak selamanya diterima baik oleh masyarakat. Kadang-kadang salah persepsi akhirnya berdampak. Nah, ini nanti tugas organisasi inilah yang akan mengadvokasi. Kemudian yang kedua, terkait dengan dua program utama Kementerian Agama yang baru saja dirilis. Yang pertama adalah moderasi beragama, yang kedua pangkalan satu data Kementerian Agama, di mana dua-duanya program prioritas ini adalah ujung tombaknya adalah penyuluh. Makanya penyuluh itu memiliki predikat satu, agen moderasi, yang kedua agen data. Ini agen data. Nah, termasuk agama Buddha di mana tanggal hari Senin ya Pak Jono,
selama 5 hari akan dilakukan pembekalan untuk seluruh penyuluh agama Buddha sebagai agen moderasi dan agen data. Ini penyuluh agama Buddha kebetulan besok Senin selama 5 hari akan ditempa bagaimana menggali data dan bagaimana menjadi seorang agen moderasi. Nah, tentunya dengan hadirnya organisasi profesi ini nanti bisa menjembatani apabila ada keluhan-keluhan, permasalahan-permasalahan, karena memang walaupun anggotanya berasal dari berbagai penyuluh agama dari 6 agama, tetapi di dalam melaksanakan tugasnya tidak bisa dipilah-pilah. Oh, ini penyuluh agama Islam, ini penyuluh agama Buddha, ini penyuluh, harus saling melengkapi. Yang penting tidak mencampuri akidah agama masing-masing, itu yang dipegang, karena memang moderasi itu dikembalikan dari organisasi itu sendiri. Kalau di dalam organisasi tidak bisa menyalurkan moderasi, bagaimana nanti kiprahnya ke dalam masyarakat. Jadi sekali lagi, selamat. Kota Pontianak sebentar lagi akan memiliki organisasi profesi penyuluh agama yang anggotanya dari seluruh agama. Tadi disinggung oleh Pak Ketua Tempermatur, Hindu yang belum ada ya Pak? Iya. Nah, nanti mungkin bisa koordinasi dengan Pak Pembimas apakah ada P3K penyuluh agama Hindu untuk kota, karena hingga saat ini belum ada informasi. Kalau ada kan lengkap. Konghucu? Konghucu nanti kita belum. minta dari Kanwil nanti. Berarti yang ada sudah terakomodir semua ya. Islam, Katolik, Kristen, dan Buddha. Pokoknya yang ada ini kita optimalkan. Selamat bekerja kepada seluruh tim formatur. Mudah-mudahan sukses, lancar, tidak ada halangan apapun, dan nanti setelah terbentuk, selamat bekerja, selamat mengabdi. Semoga organisasi profesi yang akan dibentuk nanti tetap solid dari awal pembentukan, prosesnya sampai akhirnya. Terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, mungkin dari Bapak Ibu anggota tim formatur ada yang mungkin ingin memberikan tanggapan tentang arahan-arahan dari Pak Samsul, Pak Lajim, dan Pak Yanto. Silakan. Mumpung ketemu 3 pejabat kita ini di tingkat kota. Silakan Bapak Ibu. Ada? Saya langsung lagi Pak ya. Ya, silakan. Baik, saya langsung ya. Yang terjadi biasanya terjadi ini dan ini real ya, dan tak hanya di sini di mana-mana. Biasanya di awal itu semangatnya luar biasa. Semua mau itu bergerak, semua mau bantu, tapi di pertengahan jalan semua mundur gitu. Kadang komunikasi pun bisa terputus itu. Nah, oleh karena itu hari ini momen yang baik, momen yang bagus, saya kira kita bisa berkumpul, kasih dan penyelenggara, dan inilah bapak-bapak kita ini. Nanti KIPAN ini terbentuk dan inilah menjadi bapak kita. Jadi orang tua kita yang akan mendukung program-program kita untuk di masa yang akan datang sampai mungkin kepengurusan ini tahun 2020 nanti. Nah, kami mohon juga jika ada sesuatu dan lain hal yang terbentuk dengan dana, terbentuk dengan tempat dan lain sebagainya, tempat kembali kami adalah bapak-bapak kami ini. Jadi jangan sampai kami cari bapak lain gitu. Ini masalahnya. Yang banyak terjadi cari bapak lain gitu, sehingga terbentur dengan bapak yang benar. Ini masalahnya. Nah, dan ini sering terjadi di organisasi. Jadi hari ini kami mohon betul siapapun yang terpilih nanti menjadi ketua umum dan menjadi pengurus-pengurus kita ini, insyaallah apapun yang terjadi kami akan kembali ke bapak-bapak yang benar ini, bukan bapak yang ini ya. Nah, apalagi nanti lalu kami cari bapak asuh gitu kan, supaya asuhan itu akan berbeda. Dan ini memang sering terjadi. Nah, yang lalu-lalu kan kita namanya jalur masing-masing kita ya, jalur Islam, jalur Kristen, jalur Buddha dan lain sebagainya. Nah, jadi kami mohon mudah-mudahan teman-teman yang baik bersama-sama, insyaallah kami pun bahasa kita tetap kembali ikhlas beramal apapun yang akan kami lakukan, gitu kan, yang khusus untuk nanti pengurus IPADI ini. Jadi tolonglah diperhatikan, dan memang sama ini nampaknya jalur
lalu kita ini ya kadang di atas kita tidak nyampe, di bawah juga tergantung gitu istilah bahasanya itu ya. Dan kita ini tak tahu kemana. Layang-layang ya. Layang kita ini. Nah, oleh karena itu dengan adanya organisasi profesi ini yang memfasilitasi kawan-kawan kita baik itu yang PNS, P3K maupun yang non PNS, jika ada persoalan, ada masalah yang berhubungan dengan kerja, dengan kerja dan tugas kita di kantor ini, mudah-mudahan kita bisa difasilitasi oleh Pali dan kita bisa berkomunikasi dan berkonsultasi dengan orang-orang yang sudah di atas kita yang memang betul-betul bisa memperhatikan kita. Barangkali itu kita ambil saya Pak, mudah-mudahan tidak seperti bahasa orang yang mana ngerti ayam gitu ya, nanti itu sebentar, habis itu bisa sejuk dan bahkan tak pernah kelihatan lagi. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Ya, silakan Bu Muslim. Baik, terima kasih. Jadi Pak, saya sedikit aja masalah nanti kan akan adanya rapat pemilihan ya dari tim formatur ya Pak ya, yang rencananya akan dilaksanakan di aula PLHUT. Dan untuk kita yang di dalam mengetahui lah Pak, kalau di aula PLHUT itu ada biaya kebersihannya. Jadi mungkin mohon rembukan lah antara Bimas Islam, penyelenggara Kristen, penyelenggara Katolik, penyelenggara Buddha untuk memikirkan aula untuk tempat aula itu, karena mungkin bukan hanya tempat aja, mungkin kan mereka untuk rapat itu kan ada konsumsi juga ya Pak. Oh baik. Oh gitu ya, berarti di Islam ya Pak ya ini ya. Oke. Mohon maaf karena itu juga kan iya, ini kan istilahnya untuk apa yang mempertegas teman-teman bahwa udah ada tempat untuk tempat penyelenggaraannya gitu Pak. Jadi mohon maaf juga Pak, selain tempat dari Dimas, mungkin mohon maaf dari yang lain mungkin ada untuk konsumsinya Pak, snacknya mungkin karena kan mereka butuh waktu untuk rapat ya Pak ya, mungkin butuh konsentrasi itu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang dari penyelenggara yang lain untuk konsumsi Pak, untuk teman-teman nanti rapat. Nah, terima kasih. Bulannya berapa? 15 itu Pak. Dengan pemantau satu 16 dengan pemantau. Kantor di sana tuh ya? Tidak. Khusus Pasukannya membagus pasukan rapatnya wanita. tertutup kan rapatnya tertutup. Berarti kan penyuluh semua ya? Penyuluh yang tim formatur Ya, nanti formatur. perwakilan. Tapi nanti untuk pengukuhannya gimana? Nah itu lain lagi nanti. Itu. Kita lapor lagi kan bapak-bapak kita ini. Tapi itu masih kan berarti ada 2 kali pertemuan lagi kan? Ada 2 kali pertemuan. Jadi itu yang pas dikondisikan sekalian pengukuhan juga boleh kali ya? Kalau memang memungkinkan. Jadi langsung saja hari itu sebentar 2-3 kali. Kalau memang mau langsung dikukuhkan, dikondisikan Kan kan? hari itu Pak, yang lain-lain kan ada Untuk kita anggota kan tim anggota pemantau. Menyusun ya. 3 hari itu pemilihan dengan Menyusun pengurus ya. Nah, iya. untuk anggota-anggota perlu waktu. hari itu enggak insyaallah. Tapi mau ada 2 kali nanti. 2 kali. Nah itu kita harus dipikirkan Pak aulanya. Mungkin dari saya, mungkin kami ini yang kuliah saya juga Pak Rosi kan barangnya kita belum terlalu tahu sistem begitu. Kalau ini ini sistemnya memang mandiri, ya mau tidak mau kan harus seperti itu. Tapi kalau SK itu turunan dari Dirjen Dimas Islam misalnya, apakah dia itu tidak runtut setelah ada SK? Biasanya ada keputusan SK itu, akibat dari SK itu kan perlu kita pelajari. SK dari Kemenak Pak. Ya, nah kalau dia dari Kemenak, akibat dari turunnya SK itu kira-kira anggarannya dari siapa gitu. Itu perlu dipelajari dulu. Nah, jangan sampai nanti kita melangkah terlalu jauh begitu. Bagus sih kalau mandiri, tapi aturan-aturan perlu dipelajari. Termasuk kesejahteraan daripada IPADI ini ya. Ke depan itu ya saya tidak berbicara kesejahteraan digaji atau apa, tapi sekretariat.
Nah, jangan sampai nanti udah dibentuk lihat di mana pokoknya mau ketemu di mana ya. Kalau seperti itu kan, ya, kalau kita lihat kan FKUB saja ada sekretariat, apalagi ini memang hampir setiap saat ya penyuluh-penyuluh ini dibutuhkan supaya nanti diusulkan ada sekretariat. Nah, kalau ini kan ruang ini kecil, penyuluh itu ramai sekali. Misalnya bagaimana kolaborasi antara Kemenak, siapa tahu nanti wali kota juga bisa ambil bagian ya, kita tidak tahu bagaimana sistem kerja di atas ya, seperti itu Pak Asman. Kantor FKUB itu. Mungkin kantor FKUB ya Pak. Ya, iya kantor FKUB. Hari saya kok. Kantor FKUB bisa dipakai kan enak juga, rapat-rapat di sana luas ya. Karena memang kan di sana ada agama juga Pak. Ya, Apa apa di FKUB aja. kalau FKUB itu mau mau diserahkan ke Pari, FKUB minta lagi kalau ya. Oke, ini membela hak-hak dari dulu. FKUB susah juga istilahnya, jadi bisa. Oke, gitu. Baik, mungkin masih ada yang karena bisa kita bahas juga ya. Jadi nanti prosesnya ini Pak, jadi setelah terbit lanjut, jadi kita udah melaksanakan presidium sidang kemarin sudah selesai, kita membentuk informatur juga sudah kita terbentuk, insya Allah nanti kita tetapkan hari apa prosesnya nanti kita akan rapat juga rapat informatur ini untuk pemilihan ketua umum sekaligus memilih pengurus-pengurus. Insya Allah kita satu hari itu saja kalau bisa satu waktu. Nah setelah itu nanti terbentuk ketua umum dan pengurus-pengurusnya itu, insya Allah kita minta waktu mungkin di situ kalau tidak salah berapa tuh 3 kali 24 jam, 3 hari dikasih waktu dalam anggaran dasar sebelum mana betul anggaran dasar itu informator harus menyelesaikan menyusun kepengurusan. Setelah itu baru nanti kita lapor ke Kasih dan Bimas. Nanti mungkin Kasih dan Bimas lah yang akan memfasilitasi kita dengan Kemenak, karena SK itu di-SK-kan oleh dari pusat udah ada Pak, konsiderannya udah ada. Ya itu Pak, patokannya pokoknya nggak boleh keluar dari PMA nomor 7 itu. Patokannya itu gimana organisasi profesi mandiri ini yang menerbitkan SK, yang mengesahkan, yang melegalisasi kode etiknya kalau ada nanti adalah instansi pembina. Instansinya kan di sini, ya berarti kepala kantor. Iya, kepala kantor. Ya. Awalnya itu kita waktu Munas awalnya itu kita terlepas itu. Yang meng-SK-kan pusat, artinya wilayah kalau kita daerah SK-kan nih. Tapi setelah itu udah dimusyawarahkan nasional itu ternyata Masing-masing. dipanggil lagi ternyata oleh Dirjen, panggil lagi ternyata untuk tahun ini untuk IPADI itu tidak boleh lepas dulu. Artinya masih disusui gitu. Kita masih disusui dan untuk periode yang akan datang baru kita awalnya kita udah mandiri itu.